Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video ini saya akan berbagi atau belajar bersama mengenai kisi-kisi UP PPG tahun 2021. Pada video ini, kisi-kisinya berkaitan dengan kompetensi pedagogik. Dalam kisi-kisi yang dikeluarkan oleh Kemenag ada pada nomor urut 73 dan 74. Langsung saja mengenai capaian pembelajaran mata kuliahnya, merumuskan indikator pencapaian kompetensi yang bermuatan unsur 4C, berarti keterampilan abad 21, yaitu kreatif, kritis, komunikatif, dan kolaboratif. Adapun bahan kajiannya ini berlaku untuk kisi-kisi 73 dan 74, analisis KIKD dan perumusan IPK dalam K13. Kemudian sub bahan kajiannya untuk kisi-kisi 73, analisis KIKD berdasarkan kurikulum 2013 dan K13 yang direvisi. Kemudian indikator esensial soalnya untuk yang nomor 73, disajikan deskripsi kompetensi mahasiswa dapat menganalisis rumusan KIKD dalam kaitan dengan penyusunan IPK. Taksonomi soalnya ada pada level C4, berarti menganalisis. Untuk tingkat kesukarannya ada pada tingkat sedang. Jika dianalisis dari kisi-kisi ini, maka materinya bisa kita pelajari dalam modul teori belajar KB2 mengenai konsep pembelajaran dalam kurikulum 2013. Juga bisa kita temukan dalam modul lokakarya mengenai merancang program pembelajaran. Dalam kisi-kisi ini setidaknya ada beberapa informasi yang harus kita kuasai. Paling tidak kita review terlebih dahulu. Yang pertama mengenai konsep K13. Yang kedua mengenai pengertian dan hubungan standar kompetensi lulusan atau SKL, kemudian kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar, kemudian indikator pencapaian kompetensi. Langsung saja kepada konsep K13. Kurikulum 2013 atau K13 merupakan kurikulum yang menjadi acuan pelaksanaan pembelajaran di sekolah atau madrasah, dari mulai tingkat pendidikan dasar sampai tingkat pendidikan menengah. Kebijakan tentang kurikulum 2013 ini tercantum dalam Dokumen Permendikbud nomor 81A tahun 2013 yang diperbaharui dengan Permendikbud nomor 104 tahun 2014 tentang pembelajaran. Dalam implementasinya, kita ketahui bahwa kurikulum 2013 ternyata menghadapi banyak hambatan, sehingga diberlakukan beberapa kali revisi. Baik itu dalam unsur standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, maupun standar penilaian. Kurikulum 2013 berorientasi kepada usaha-usaha menyiapkan lahirnya generasi Indonesia Emas tahun 2045, yaitu peserta didik yang memiliki kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu. Sesuai Permendikbud nomor 54 tentang standar kompetensi lulusan, kompetensi yang diharapkan dapat dimiliki peserta didik adalah yang pertama dalam ranah sikap, yaitu memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak, mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Dalam dimensi pengetahuannya, memiliki pengetahuan faktual,
konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban. Dalam dimensi keterampilan, yaitu memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sebagai pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri. Kemudian nanti bisa kita lihat rincian gradasinya, baik itu dari sikap, pengetahuan, keterampilan. Dalam aspek sikap, ada yang paling bawah itu dari menerima, kemudian menjalankan, menghargai, menghayati, lalu mengamalkan. Dalam dimensi pengetahuan, dimulai dari mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, bahkan puncaknya ada pada mengkreasi. Dalam dimensi keterampilan, ada mengamati, kemudian menanyakan, mengumpulkan informasi atau mencoba, mengasosiasi atau menalar, menyajikan atau mengkomunikasikan, lalu puncaknya pada menciptakan. Di dalam pembelajaran K13, peserta didik didorong untuk menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan yang sudah ada dalam ingatannya, dan melakukan pengembangan menjadi informasi atau kemampuan yang sesuai dengan lingkungan dan zaman di mana ia hidup. Jadi ada perbedaan yang cukup mendasar dalam kurikulum 2013 dari kebiasaan-kebiasaan sebelumnya, yang mana ketika kurikulum sebelumnya mengedepankan berpusat pada guru, pada kurikulum 2013 para guru harus berupaya mendesain pembelajaran agar berpusat pada siswa atau student centered. Dalam konteks modus pembelajarannya, kurikulum 2013 mengembangkan dua modus. Yang pertama ada yang disebut pembelajaran langsung atau biasa disebut direct teaching, dan proses pembelajaran tidak langsung atau indirect teaching. Proses pembelajaran langsung adalah proses pembelajaran di mana peserta didik mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir, dan keterampilan psikomotorik melalui interaksi langsung dengan sumber belajar yang dirancang dalam silabus dan RPP berupa kegiatan-kegiatan pembelajaran. Dalam pembelajaran langsung ini, peserta didik melakukan kegiatan belajar mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menganalisis, dan mengkomunikasikan apa yang sudah ditemukannya dalam kegiatan analisis. Adapun proses pembelajaran tidak langsung adalah proses pembelajaran yang terjadi selama proses pembelajaran langsung, tetapi tidak dirancang dalam kegiatan khusus. Misalnya, pembelajaran dalam rangka pengembangan nilai dan sikap peserta didik. Lebih jelasnya seperti ini teman-teman, baik pembelajaran langsung maupun pembelajaran tidak langsung terjadi secara terintegrasi dan tidak terpisah. Pembelajaran langsung atau direct teaching berkenaan dengan KD yang dikembangkan dari KI 3 pengetahuan dan KI 4 atau keterampilan. Keduanya dikembangkan secara bersamaan dalam suatu proses pembelajaran dan menjadi wahana untuk mengembangkan KD pada KI 1 yaitu religius dan KI 2 yaitu sosial. Sedangkan pembelajaran tidak langsung berkenaan dengan KD yang dikembangkan dari KI 1 dan KI 2. Selanjutnya mengenai dalam kurikulum 2013 itu dikembangkan pendekatan saintifik. Artinya pembelajaran yang logis berbasis pada fakta, data, atau fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika penalaran tertentu, bukan sebatas kira-kira, hayalan, legenda, ataupun dongeng semata. Selanjutnya, setelah memahami gambaran umum mengenai kurikulum 2013,
kita turunkan mengenai pemahaman standar kompetensi lulusan SKL, kompetensi inti atau KI, dan konsep kompetensi dasar. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, konsep-konsep ini diterangkan dalam Permendikbud nomor 20 tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah. Yang kedua, mengenai kompetensi inti. Kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas. Artinya, kompetensi inti merupakan operasionalisasi SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi dasar pengembangan KD. KI mencakup sikap, baik spiritual dan sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi inti harus menggambarkan kualitas yang seimbang antara pencapaian hard skill dan soft skill. KI berfungsi sebagai pengintegrasi muatan pembelajaran, mata pelajaran, atau program dalam mencapai SKL sebagai wujud dari prinsip keterkaitan dan kesinambungan. Jadi KI itu ada 4. KI 1 sikap spiritual, KI 2 sikap sosial, KI 3 pengetahuan, dan KI 4 keterampilan. Selanjutnya mengenai kompetensi dasar atau biasa kita sebut KD, merupakan kemampuan yang harus diperoleh peserta didik untuk mencapai kompetensi inti melalui pembelajaran yang berisi sejumlah kemampuan yang harus dikuasai baik pada aspek sikap, pengetahuan, maupun keterampilan dalam mata pelajaran tertentu. KD dijadikan rujukan penyusunan indikator pencapaian kompetensi. KD dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, dan karakteristik suatu mata pelajaran. Pada rumusan KD terdapat unsur kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk kata kerja dan materi, sebagaimana rumusan KI dan KD yang tertuang dalam Permendikbud nomor 24 tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan menengah. Kemudian kita pelajari mengenai indikator atau biasa disebut IPK, yaitu ukuran, karakteristik, atau ciri-ciri dari ketercapaian KD berdasarkan taksonomi kemampuan, baik pada ranah sikap, pengetahuan, maupun keterampilan. Oleh karena itu, IPK dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang bisa diobservasi dan bisa dinilai. Kemudian, hasil belajar dirumuskan dalam 3 kelompok ranah taksonomi, meliputi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pembagian taksonomi hasil belajar dilakukan untuk mengukur perubahan perilaku peserta didik selama proses belajar sampai pada pencapaian hasil belajar yang dirumuskan dalam aspek perilaku atau behavior tujuan pembelajaran. Umumnya, klasifikasi perilaku hasil belajar yang digunakan berdasarkan taksonomi Bloom pada kurikulum 2013 telah disempurnakan oleh Anderson dan Krathwohl dengan pengelompokan menjadi sikap atau afektif, kemudian pengetahuan atau kognitif, kemudian yang ketiga adalah keterampilan atau psikomotorik. Selanjutnya kita ulas satu persatu. Ranah sikap dalam kurikulum 2013 menggunakan olahan Krathwohl, di mana pembentukan sikap peserta didik ditata secara hierarkis. Seperti berikut ya. Yang pertama dimulai dari menerima,
dilanjutkan dengan menanggapi atau merespon. Kemudian yang ketiga menghargai atau memberi nilai. Yang keempat menghayati, mengatur diri atau internalisasi. Dan yang kelima mengaktualisasikan nilai, menjadikan pola hidup atau karakter. Adapun dalam ranah pengetahuan, pada kurikulum 2013 menggunakan taksonomi Bloom olahan Anderson, di mana perkembangan kemampuan mental intelektual peserta didik digambarkan dalam 6 perkembangan kognitif. Yang pertama atau biasa kita sebut C1 dimulai dari mengingat, yaitu peserta didik mengingat kembali pengetahuan dari memorinya. C2-nya memahami, kemampuan mengonstruksi makna dari pesan pembelajaran baik secara lisan, tulisan maupun grafik. Yang ketiga atau C3 itu menerapkan. Yang dimaksud menerapkan di sini adalah penggunaan prosedur dalam situasi yang diberikan atau situasi baru. C4-nya menganalisis, yaitu penguraian materi ke dalam bagian-bagian dan bagaimana bagian-bagian tersebut saling berhubungan satu sama lainnya dalam keseluruhan struktur. C5-nya mengevaluasi, yaitu kemampuan membuat keputusan berdasarkan kriteria dan standar. C6-nya mengkreasi, yaitu kemampuan menempatkan elemen-elemen secara bersamaan ke dalam bentuk modifikasi atau mengorganisasikan elemen-elemen ke dalam pola baru atau struktur baru. Nah, tingkatan-tingkatan ini semuanya penting. Jadi tidak serta-merta kita langsung mampu ke C6 atau C5 tanpa melalui proses C1 dulu. Jadi C1 tetap penting, mengingat juga penting, menghafal juga penting. Supaya apa? Dilanjutkan dengan memahami. Jadi ketika sudah paham, jangan berhenti di memahami, dilanjutkan dengan menerapkan, dilanjutkan dengan menganalisis, dilanjutkan dengan mengevaluasi. Kalau mungkin dilanjutkan dengan mengkreasi. Adapun pada ranah keterampilan dalam kurikulum 2013 mengarah pada pembentukan 2 keterampilan. Yang pertama ada yang dimaksud dengan keterampilan konkret, yaitu keterampilan yang dapat diindra dan lebih bersifat motorik. Yang kedua keterampilan abstrak, yaitu tidak dapat diindra dan lebih bersifat mental skill, seperti kemampuan menyaji, mengolah, menalar, dan mencipta. Jika diuraikan, keterampilan abstrak itu terdiri dari 6 tingkatan. Yang pertama mengamati, yang kedua menanya, yang ketiga mencoba, yang keempat menalar, yang kelima menyaji, yang keenam mengkreasi. Adapun dalam keterampilan konkret dimulai dari imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, dan puncaknya naturalisasi. Selanjutnya, kita juga harus paham mengenai hubungan antara SKL, KI, KD, dan hasil belajar. SKL merupakan profil kompetensi lulusan yang akan dicapai oleh peserta didik setelah mempelajari semua mata pelajaran pada jenjang tertentu yang mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya, SKL diterjemahkan dalam bentuk kompetensi inti yang merupakan tangga pertama pencapaian yang dituju semua mata pelajaran pada tingkat kelas tertentu. Kemudian, penjabaran kompetensi inti untuk setiap mata pelajaran dirinci dalam rumusan kompetensi dasar. Kompetensi lulusan, kompetensi inti, dan kompetensi dasar dicapai melalui proses pembelajaran dan penilaian. Nah, jadi dari kompetensi dasar diturunkan lagi ke dalam indikator pencapaian kompetensi. Dari indikator pencapaian kompetensi dirinci lagi dalam tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini yang menjadi acuan dalam proses penilaian. Selanjutnya, kompetensi inti pada ranah sikap merupakan kombinasi reaksi afektif, kognitif, dan konatif. Gradasi pengetahuan kompetensi sikap meliputi menerima yang tadi sudah dijelaskan. Adapun untuk kompetensi inti pada ranah pengetahuan atau KI3 memiliki 2 dimensi. Yang pertama, dimensi perkembangan kognitif yang biasa kita kenal dengan pembagian 3 perkembangan kognitif. Ada
low order thinking skill atau LOTS, ada MODS atau middle order thinking skill, dan yang terakhir ada HOTS, yaitu thinking skill. Untuk LOTS, perkembangan berpikir peserta didik pada tahap mengingat dan memahami. Adapun MODS ada pada menerapkan atau C3. Sedangkan tingkat HOTS, perkembangan berpikir ada pada tahap C4 atau menganalisis, C5 atau mengevaluasi, dan C6 atau mengkreasi. Nah, dalam kognitif ada dimensi yang keduanya, yaitu dimensi pengetahuannya. Ada pengetahuan faktual, ada pengetahuan konseptual, ada pengetahuan prosedural, ada pengetahuan metakognitif. Yang dimaksud dengan pengetahuan faktual yaitu pengetahuan terminologi atau pengetahuan detail yang spesifik dan elemen. Misalnya, fakta bisa berupa kejadian atau peristiwa yang dapat dilihat, didengar, dibaca, atau diraba. Seperti peristiwa peperangan pada zaman Nabi Muhammad, bukti-bukti masuknya Islam ke Nusantara, kurban, pisau yang digunakan untuk berkurban, dan seterusnya. Yang kedua, pengetahuan konseptual, yaitu pengetahuan yang lebih kompleks berbentuk klasifikasi, kategori, prinsip, dan generalisasi. Contohnya, pengertian ulul albab, karakteristik atau kriteria ulul albab, dan seterusnya. Yang ketiga, pengetahuan prosedural, yaitu pengetahuan bagaimana melakukan suatu, termasuk pengetahuan keterampilan, algoritma, teknik, dan metode, seperti langkah-langkah pelaksanaan wudhu, sholat, haji, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, pengetahuan metakognitif, yaitu pengetahuan tentang kognisi yang merupakan tindakan atas dasar suatu pemahaman, meliputi kesadaran dan pengendalian berpikir, serta penetapan keputusan tentang sesuatu. Contohnya, memperbaiki hubungan pertemanan yang rusak, membuat karya tulis, berpikir mengapa masih banyak orang yang melakukan dosa, dan seterusnya. Nah, dimensi dari proses kognitif ini memiliki hubungannya dengan bentuk kognitif atau bentuk pengetahuannya. Pengetahuan, contohnya begini. C1 biasanya dihubungkan dengan fakta atau pengetahuan faktual. Kemudian C2 berkaitan dengan pengetahuan konseptual. Kemudian C3 berhubungan dengan pengetahuan prosedural. Adapun berpikir C4 sampai C6 biasanya dihubungkan dengan pengetahuan metakognitif. Selanjutnya, dalam kompetensi inti atau KI4 mengandung keterampilan abstrak dan konkret. Keterampilan abstrak lebih bersifat mental skill yang cenderung merujuk pada keterampilan menyaji, mengolah, menalar, dan mencipta dengan dominan pada kemampuan mental, keterampilan berpikir. Sedangkan keterampilan konkret lebih bersifat fisik motorik yang cenderung merujuk pada kemampuan menggunakan alat, dimulai dari persepsi, yang terakhir pada tingkatan kemampuan orisinil. Nah, setelah memahami konsep-konsep tersebut, barulah kita bisa masuk kepada analisis SKL, KI, dan KD. Prosesnya minimal kita harus melakukan 2 analisis. Analisis yang pertama adalah menganalisis kesesuaian antara KI pengetahuan dengan KI keterampilan. Misalnya seperti ini. Kita menganalisis KI 3 pengetahuan dalam konteks kelas 10 ya. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab, fenomena, dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Lalu kita analisis dalam kompetensi inti yang keempat atau keterampilan. Dalam K4, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak, serta terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Analisisnya dan rekomendasinya seperti ini.
KI3 pengetahuan dan KI4 keterampilan adalah untuk program pendidikan 3 tahun. KI3 dan KI4 sesuai menjadi rujukan KD-KD mata pelajaran pendidikan agama Islam pada kompetensi pengetahuan dan keterampilan kelas 10. Yang kedua, dalam menganalisis KI-KD itu adalah menganalisis KD3 pengetahuan dan KD4 keterampilan. Caranya, yang pertama kita lihat KD3-nya, kemudian kita lihat KD4-nya. Setelah itu kita analisis KD3-nya dari sisi tingkat dimensi kognitifnya dan dari bentuk pengetahuannya. Kemudian kita lihat apakah sudah sesuai atau belum antara dimensi kognitifnya sesuai dengan bentuk pengetahuannya. Seperti yang dijelaskan tadi, ketika mengingat, maka pengetahuannya adalah faktual, seperti itu. Kemudian analisis KD4-nya, lihat juga bentuk taksonomi dan tingkat taksonominya. Lalu nanti dilihat apakah KD3 dan KD4 sudah sesuai atau belum. Kalau sesuai bisa dilanjutkan dengan menyusun indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, dan seterusnya. Sekarang kita masuk ke kisi-kisi 74, yakni mengenai perumusan indikator pencapaian kompetensi. Pertama harus tahu dulu apa sih IPK. IPK itu yang pertama, kemampuan yang dapat diobservasi untuk disimpulkan sebagai pemenuhan kompetensi dasar untuk KI1 dan KI2. Kemudian yang kedua, kemampuan yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk disimpulkan sebagai pemenuhan kompetensi dasar pada kompetensi inti 3 dan kompetensi inti 4. Jadi untuk KI1 dan KI2 IPK-nya cukup kemampuan yang dapat diobservasi. Adapun untuk KI3 dan KI4 selain dapat diobservasi harus dapat diukur. Untuk merumuskannya bisa memperhatikan rambu-rambu berikut. Yang pertama, indikator merupakan penanda perilaku KD3 dan KD4 yang dapat diukur dan diobservasi. Yang kedua, perilaku dari KI1 dan KI2 tidak diturunkan ke dalam KD dan juga tidak memiliki indikator pencapaian kompetensi pada RPP. Tetapi harus dikaitkan pada perumusan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, rumusan IPK menggunakan dimensi proses kognitif dan dimensi pengetahuan yang sesuai dengan KD. Langkah-langkah merumuskannya, yang pertama, tentukan kedudukan KD dari KI3 dan KD dari KI4 berdasarkan gradasinya. Yang kedua, tentukan dimensi pengetahuannya. Yang ketiga, tentukan bentuk keterampilan. Yang keempat, untuk keterampilan konkret bisa menggunakan kata kerja operasional sampai tingkat membiasakan atau manipulasi. Yang terakhir, rumusan IPK pada KD3 dan KD4 minimal memiliki 2 indikator. Terima kasih.